Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Selasa 7 Januari 2025, sekarang di jam 8 pagi. Oke, salam cuan ya kemarin ya, karena sesuai banget. Kemarin gue udah bilang seharusnya areanya adalah sideways karena tidak ada news yang terlalu signifikan. Masih loading. Tidak ada news yang terlalu signifikan, tapi dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu, sampai jam 2 ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 itu tiba-tiba turun terus menerus, dan menurut gue harusnya ada pembalikan. Pas banget di jam 3 gue langsung open buy lot kecil karena gue pikir masih bisa turun lagi ke 2622, tapi ternyata dia langsung kembali ke atas. Dan ya salam cuan di bagian atas. Lalu tiba-tiba di bagian di jam 6-an ya, tiba-tiba dia naik. Di sini gue udah cuan sih. Sebenarnya gue udah TP sekitar di 2635-an gitu. Gue udah TP, terus tiba-tiba dia terbang drastis di jam 7 mau ke jam 8. Gue pas lihat, kok tiba-tiba dia naik tinggi nih. Wah, permainan bandar nih. Tapi ya udahlah, di jam 8 gue buy lagi, gue sell lagi. Cuman kali ini gue langsung pasang stop loss karena gue yakin ini masih bisa ke 2661. Cuman ini tuh udah area resisten yang cukup kuat. Ya, ini kan kemarin udah gue garisin ya. Ini resistannya cukup kuat, jadi langsung aja pasang stop loss dan langsung pasang sell. Dan tiba-tiba banting ke bawah. Nah di sini gue udah nggak open buy karena di sini begitu dia banting ke bawah drastis tembus ke 2622 ya kan, gue mantauin doang, tapi ini turun dan ini turun terus nih, turun sampai 26 berapa, 2615 ya, 2615an ya. Seperti gue bilang, tunggu konfirmasi. Begitu dia perpindahan, ternyata perpindahannya di jam 10, pas dilihat chartnya lagi ternyata dia sudah hijau. Nah, ini tiba-tiba berada di area atas lagi sekarang. Yang sebenarnya harapan gua kemarin adalah pembukaannya di bawah 2633. Kenapa 2633? Karena 26, kalau dia di bawah 2633, ini kali ini pembukaannya di 2636 ya. Bisa lihat ya di open ya, 2636. Nah, kenapa? Karena kalau dia di bawah 2633 hari ini, dia besar kemungkinan itu turun bisa jadi ke 2594. Besar kemungkinan kalau di bawah 2633. Sayangnya dia pembukaan di 2636, jadi nggak terlalu nyentuh. Kenapa? 2633 penentu karena ini di sini kalian bisa lihat ini garis 2 resisten 2633. Di belakang-belakangnya pun di sini 2633, 2630-an gitu. Jadi 2633 tuh cukup penanda resisten yang cukup kuat untuk dia bakal lanjut ke bawah atau tidak. Namun karena sekarang di 2636 di atas resisten, berarti ada kemungkinan sideways atau dia bisa sudah kembali ke atas. Lalu pertanyaannya, kemarin apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa tiba-tiba turun drastis dan naik drastis? Seperti biasa, gue paling gak suka kalau misalnya gue tidak tahu kenapa alasan dia turun dan naik ya. Lalu kemarin pada saat kita cari newsnya juga tidak terlalu ada yang signifikan ya. Ini tanggal 7, nanti kita bahas dulu tanggal 6-nya. Di tanggal 6 itu tidak ada news apa-apa ya, hanya news kecil. Lalu di jam 9.45-nya itu merah ya, final service PMI, tapi itu juga bukan news yang signifikan yang membuat gold bergerak gitu. Lalu akhirnya cari news, salah satunya selain dari investing.com, gue juga nanya ke ChatGPT, cuman ChatGPT-nya masih loading kah? Ya, masih loading. Kemarin akhirnya gue nanya ChatGPT, intinya gold mengalami hal yang cukup bombastis ya. Turun drastis, naik drastis gitu. Ya. Pada tanggal 6 ya. Kenapa gold naik turun tanggal 6 Januari 2025? Ada 4 alasan. Salah satunya adalah geopolitik, perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, itu membuat gold akan naik ke atas. Tapi salah satu alasan yang bikin dia turun adalah Amerika Serikat sedang mengalami apa ya istilahnya ya, tanggal 6 Januari itu disebut Hari Emas Internasional mengalami penurunan, dipengaruhi oleh imbasnya Amerika Serikat mencapai level tertinggi dalam seminggu ini. Ya, karena dolar naik sehingga mengurangi daya tarik emas ya. Dolarnya menguat seperti biasa. Donald Trump ya tidak mungkin tinggal diam, ingin memperkuat dolar. Sekitar satu membuat, namun tidak cukup untuk mendorong kenaikan harga emas. Investor juga menantikan data ekonomi Amerika Serikat yang Federal Reserve FED ini, Federal Reserve, untuk
menunggu kebijakan suku bunganya ya. Nah ini nanti berarti news selanjutnya yang berhubungan The Fed ini bakalan gede banget. Pasar domestik kemarin nggak gini nih alasannya dia. Ya intinya salah satunya adalah ya memang data ekonomi ini ditunggu ya. Jadi dolar sekarang mengalami kenaikan. Otomatis kalau dolar naik, emas turun. Lalu kenapa emas naik? Karena perang Rusia dan Ukraina sedang terjadi. Perang Rusia dan Ukraina. Ya kalau terjadinya perang, maka seharusnya emas naik. Dan saat ini mana news? Ya. Rusia sudah mulai bergerak gitu ya. Jadi ada kemungkinan akan terjadinya perang kembali antara Rusia dengan Ukraina dan ini akan membuat gold bisa terbang sangat tinggi. Ya. Jadi ada kemungkinan sangat besar gold bakalan terbang ke atas bahkan bisa menembus ATH kalau Rusia dan Ukraina beneran perang terjadi. So, kenapa gue harus ngejelasin ini? Karena ini akan menentukan analisa kita pada hari ini. Karena seharusnya dia berada di bawah 2633, tapi karena dia di atas 2633, maka hari ini besar kemungkinan buy. Ya, kemarin gue udah bilang kemungkinan besar sell, sesuai ya. Lalu hari ini kemungkinan besar buy, yaitu hijau. Buy-nya sampai mana? Kita pun nggak tahu. Ya, tapi kita lihat batasan-batasannya. Jadi sekarang gue akan mencari buy. Ya, sebenarnya gue menunggu di 2622 gitu ya. Kalau kemarin ya dia nggak turun, bisa jadi ini akan lanjut naik terus. Oke. Lalu hari ini newsnya di pagi hari gue tadi udah lihat itu nggak ada news yang signifikan. Jadi seharusnya akan jadi area sideways atau mungkin akan berada di 2645. Dia akan stay di sini sambil menunggu news selanjutnya. Dan di sore harinya ada CPI ya untuk CHF ya ini lumayan. Ini kalau hijau bisa jadi goldnya tembus. Lalu euro jam 5 nggak ada, di jam 8.30, jam 10 ya. Jam 10 ini bergerak juga nanti ada di jam 10 ya. Ini juga akan menggerakkan. Jadi kita akan lihat dia akan berada di mana sampai malam hari dan menunggu news selanjutnya. Karena gold nggak akan mencapai itu 3000 sebelum 2025 ya. Kata pada istilahnya ya financial advisor-nya dunia lah kasarnya gitulah ya. Tapi akan mencapai hanya saja kalau ingin menyentuh ATH berarti kita harus tahu kapan kita buy yang tepat untuk yang modalnya kecil ya, retail kayak kita gitu ya. Ya, cuman yang pasti besar kemungkinan hari ini adalah buy, cuman kita cari titiknya di mana. Selain menunggu hasil newsnya ya. Kalau dari teknikalnya ini area sudah areanya berada di area sideways. Ini jadi akan menentu kalau dia tembus di 2645 bakal terbang lagi ke 2664, 2661 langsung. Tembus tuh penutupan ya. Jangan cuman tembus ke atas tapi kayak gini ya. Kayak dia tembus ke bawah tapi dia tidak penutupan di bawah 2620. Berarti tidak jadi dia turun ke bawah. Tapi penutupannya ya, penutupan di jam berapapun itu yang gue nggak tahu nanti misalnya tembus gitu ya di 2650 maka dia akan lanjut lagi ke atas. Begitu juga di 2660 kalau tembus lagi penutupannya dia bakal lanjut lagi ke atas. Tapi sembari itu pasti akan ada koreksi-koreksi tipis ya dan gue akan mungkin buy di 2622 akan cukup menunggu gitu ya kalau dia menyentuh ya. Jadi kalau misalnya yang diharapkan sih ya, karena gue yakin banget dia naik jadi harapan gue mungkin ini akan naik diturun gini mungkin gitu ya. Nah begitu ini baru terbang gitu. Harapannya sih seperti itu. Tapi kita lihat aja bagaimana trading kita hari ini. So segitu saja. Salam cuan.